Selamat malam Bapak Ibu, dosen, rekan-rekan mahasiswa dan penonton sekalian. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam kondisi yang baik dan berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 pada kesempatan kali ini akan mengulas tentang fenomena pelanggaran kode etik yang terjadi pada PT Hansen Internasional di tahun 2016 silam. Pertama-tama perkenankan saya memperkenalkan profil singkat daripada tim penyusun yang menyusun materi pada malam hari ini. Yang pertama, Yosi Tiara sebagai moderator. Yang kedua, Saudari Wulandari sebagai pemateri pertama, Saudara Saifuddin sebagai pemateri kedua, Saudari Sherly sebagai pemateri ketiga, Saudari Siti Nurlaini sebagai pemateri keempat, dan yang terakhir, Saudara Dodi Setiawan sebagai pemateri kelima. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasan ini dengan mengetahui latar belakang yang ada pada kasus PT Hansen Internasional. PT Hansen Internasional adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang properti yang dikepalai oleh Benny Cokro sebagai direktur utamanya. Pada tahun 2016 silam, PT Hansen Internasional diketahui telah melakukan manipulasi data terkait laporan keuangan bersama dengan Saudari Sherly Joko selaku pihak auditor eksternal dari kantor akuntan publik Purwanto Sungkono dan Surya atau lebih dikenal dengan KAP PSS. Kasus ini terbongkar berkat peran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang kemudian menjatuhkan sanksi berupa denda dan tindakan disipliner secara administratif terhadap pihak-pihak yang terlibat. Dari latar belakang tersebut dapat kita lihat bersama jika dampak dari pelanggaran kode etik dapat menyebabkan kerugian finansial yang berpotensi besar untuk mencederai citra perusahaan. Analisis pelanggaran kode etik berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Dewan Pengawas Akuntan Publik Kementerian Keuangan, KPPS terbukti melanggar beberapa prinsip kode etik akuntan publik yang tercantum dalam Standar Profesional Akuntan Publik dan Kode Etik. Akuntan Indonesia ini sering disebut juga sebagai EI. Nah, di sini ada beberapa pelanggaran dan juga memiliki 4 prinsip, yaitu 1. Prinsip integritas. KPPS tidak menunjukkan integritas dalam menjalankan tugasnya sebagai auditor. Hal ini terlihat dari kelalaian dalam mendeteksi dan memverifikasi transaksi fiktif yang dilakukan oleh Hansen. Kedua, prinsip objektivitas, yaitu KPPS tidak menunjukkan objektivitas dalam memberikan opini audit karena opini yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi keuangan Hansen yang sebenarnya. Ketiga, yaitu prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, di mana KPPS tidak menunjukkan kompetensi dan kehati-hatian profesional dalam melakukan audit. Hal ini juga terlihat dari kurangnya ketelitian dan kecermatan dalam melakukan pemeriksaan bukti audit. Nah, yang keempat ini prinsip kerahasiaan, di mana KPSS tidak menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses audit. Hal ini terlihat dari bocornya suatu informasi yang terkait manipulasi laporan keuangan Hansen. Baik, untuk kasus PT Hansen di atas bisa saya simpulkan untuk 3 poin untuk dugaan-dugaan pelanggaran kode etik. Yang pertama adalah kegagalan mengidentifikasi
misstatement material ataupun penyajian material yang diproduksi untuk PT Hansen tidak sesuai standar, ataupun laporan yang dilakukan oleh perusahaan tidak sesuai apa yang telah diproduksi PT tersebut. Yang poin kedua adalah pelanggaran kode etik yang kedua adalah ketidakpatuhan terhadap standar audit. Di sini kita tahu untuk terdapat indikasi bahwa prosedur audit tidak standar ataupun tidak memadai, tidak sesuai dengan standar audit Indonesia, ataupun kita bisa tahu bahwa audit perlu identifikasi independen supaya tidak ada campur tangan ataupun intervensi dari pihak luar untuk independensinya audit tersebut. Yang ketiga adalah independensi yang dipertanyakan. Jadi di sini audit juga dipertanyakan untuk independennya. Ini badan hukum yang independen, tidak ada campur tangan atau intervensi dari pihak luar dan sebagainya. PT Hansen telah terganggu baik karena hubungan finansial ataupun pribadi ke perusahaan, ataupun di sini ada dalam arti hal bisa ada main mata antara auditor ataupun dengan perusahaan ataupun individu. Oke, itu aja yang saya sampaikan 3 poin pelanggaran kode etik di PT Hansen. Yang pertama ada kegagalan mengidentifikasi master material. Yang kedua tidak patuhan terhadap standar audit. Yang poin terakhir adalah independensi auditor yang dipertanyakan. Dampak pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KAP PSS berakibat fatal bagi Hanson dan pemangku kepentingannya. Dampak tersebut antara lain: 1. Kerugian finansial. Hanson mengalami kerugian finansial yang signifikan akibat manipulasi laporan keuangan. Hal ini berdampak pada pemegang saham, investor, dan kreditur perusahaan. 2. Penurunan kepercayaan investor. Kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia menurun akibat kasus ini. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan investasi di Indonesia. 3. Rusaknya reputasi profesi akuntan publik. Reputasi profesi akuntan publik tercoreng akibat kasus ini. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap akuntan publik. Baik, di sini ada poin E, sanksi dan saran untuk pencegahan pelanggaran kode etik. DPAP Kementerian Keuangan memberikan sanksi kepada KAP PSS berupa pembekuan izin selama 6 bulan dan denda sebesar 500 juta rupiah. Sanksi ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi KAP PSS dan akuntan publik lainnya agar tidak melakukan pelanggaran kode etik di masa depan. Dalam upaya pencegahan pelanggaran kode etik akuntan publik perlu dilakukan secara berkelanjutan. Upaya tersebut antara lain, yang pertama di sini peningkatan mutu pendidikan akuntan. Pendidikan akuntan perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa akuntan memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Dan yang kedua, penguatan penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik akuntan publik perlu diperkuat agar memberikan efek jera bagi pelanggar. Dan yang ketiga, ada peningkatan pengawasan. Dalam pengawasan terhadap KAP dan akuntan publik perlu diperkuat untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik. Dan yang keempat, ada perbaikan tata kelola perusahaan. Dalam tata kelola perusahaan, dapat memperkuat struktur tata kelola perusahaan dengan memastikan independensi Dewan Komisaris dan Direksi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Dalam tata kelola perusahaan ini dapat menerapkan mekanisme pengawasan yang internal yang lebih efektif untuk mencegah dan mengidentifikasi potensi pelanggaran kode etik. Dan yang terakhir, nomor 5 ada peningkatan kualitas audit. Meningkatkan kualitas audit dengan memastikan auditor memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai, serta objektif dan independen dalam menjalankan tugasnya. Dan dalam kualitas audit ini dapat memperkuat standar audit,
dan menerapkan metodologi audit yang lebih komprehensif untuk mendeteksi potensi kecurangan dan manipulasi laporan keuangan. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PT Hansen International Tbk merupakan pelanggaran serius yang berdampak negatif bagi investor dan stakeholder lainnya. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mengambil langkah-langkah korektif yang signifikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. Selain itu, diperlukan pencegahan hukum yang tegas dan konsisten untuk memberikan efek jera bagi para pelaku dan pelanggar kode etik. Ya, itulah kesimpulan yang bisa diberikan dari kelompok 5 atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PT Hansen International Tbk. Berikut tadi telah bersama-sama kita dengarkan ulasan penuh terkait dengan pelanggaran etika profesi pada kasus yang terjadi di PT Hansen International. Tak terasa kita telah mencapai akhir dari jumpa malam ini. Sebelum kami tutup, perkenankan kami untuk menghaturkan terima kasih atas seluruh perhatian yang telah Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan penonton sekalian berikan. Serta izinkan kami untuk memohon kelapangan hati dari Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan penonton semua guna memaafkan apabila ada ungkapan-ungkapan yang kurang berkenan dari ulasan yang kami sajikan. Akhir kata, salam bahagia untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Terima kasih.